Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Ada yang tahu nggak kakak di sini mau ngapain? Oke, pada nggak tahu ya. Jadi perkenalkan dulu, nama kakak itu Alvin Faiz Azikra. Kakak adalah mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini kakak akan melaksanakan observasi penelitian instrumen aum umum. Aum umum itu alat ungkap masalah umum yang nantinya akan bermanfaat untuk kegiatan akademik teman-teman semua. Oke teman-teman, sudah mengerti kan kakak di sini mau ngapain? Jadi sebelum kita lanjut gitu ya kan ke ke materi selanjutnya, mari kita berdoa. Jadi kakak yang akan memimpin doa, nanti teman-teman ikutin apa yang kakak suruh. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi di sini kakak akan menjelaskan instrumen aum umum. Kan teman-teman semua belum pada tahu nih, apa sih instrumen aum umum itu gitu kan. Kayak aduh asing banget di telinga saya. Jadi teman-teman semua, instrumen aum umum itu adalah instrumen non-tes untuk mengungkap masalah-masalah umum yang dihadapi teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua kan pasti punya masalah gitu ya kan. Pasti ada masalah. Jadi alat instrumen ini tuh, aum umum ini tuh untuk gitu ya digunakan konselor untuk memahami kondisi kliennya itu teman-teman semua, agar saya gitu ya sebagai konselor dapat merancang layanan yang tepat. Nah, jadi teman-teman semua tenang aja, rahasia teman-teman tuh udah dijamin sama kakak. Nah, jadi nanti saat pengisian gitu ya kan, saat pengisian instrumen nanti kakak harap teman-teman semua itu bisa fokus dan jujur dalam pengerjaan. Nah, sampai saat ini ada yang mau tanyakan nggak? Oke, jika nggak ada gitu ya kan, sebelum kakak menyuruh kalian mengisi instrumen gitu ya kan, teman-teman kalau mau jajan dulu silahkan deh, boleh kakak kasih waktu jajan. Oke, kalau sudah pada jajan, yang mau ke toilet deh, mau ke toilet soalnya ini bakal lama ya teman-teman semua, lumayan lah gitu. Yang mau ke toilet silahkan, kakak kasih waktu. Oke. Nah, jadi di sini selanjutnya kakak tuh mau ngejelasin petunjuk pengerjaan angketnya, gimana sih angketnya, cara ngerjainnya tuh gimana. Oke, kakak kirim linknya dulu ya ke grup teman-teman. Oke, nih dia linknya sudah di HP, udah masuk kayak gini. Menunya tuh maaf gelap, nanti layarnya bakal kayak gini, di formnya, linknya. Nah, jangan diisi dulu ya teman-teman semua. Jadi kakak akan menunjukkan atau menjelaskan cara pengerjaan angketnya biar teman-teman semua paham. Oke, jadi aum umum ini memiliki 200 bulir pertanyaan. Banyak banget, karena ini demi biar nanti kakak tuh bisa ngasih ini bisa ngasih layanan yang tepat ke teman-teman semua gitu ya kan, karena banyak itu, biar lebih spesifik gitu, permasalahan teman-teman apa aja yang teman-teman alami gitu. Karena kan banyak gitu, masalah kan banyak. Oke, jadi aum umum tuh tadi kan kakak bilang itu memiliki 200 bulir pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nggak sama, beda-beda per bidang permasalahan. Nah, jadi contoh di sini tuh ada JDK. Nah, JDK itu jasmani dan kesehatan. Jasmani dan kesehatan. Nah, KDP itu karir dan pekerjaan. Lalu ada DPI, diri pribadi, PDP, pendidikan dan pelajaran, AMN, agama, moral dan nilai, ASO, hubungan sosial, EDK, ekonomi dan
kesehatan, HMM, hubungan muda-mudi, WSG, waktu senggang, dan terakhir tuh ada KHK, keadaan dan hubungan dalam keluarga. Nah, jadi saat pengisian nanti tuh tidak ada jawaban salah dan benar. Jadi teman-teman jawab yang memang menjelaskan permasalahan teman-teman saja. Nah, ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua sebelum kita lanjut? Oke, jika nggak ada, saya akan contohkan dulu cara pengerjaannya, gitu ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat dulu deh, itu di formnya. Jadi di formnya ini di atas ada judulnya alat ungkap masalah umum. Pasti umum dong, bukan angket yang lain gitu ya teman-teman semua. Nah, ini ada pengenalan diri saya, gitu ya kan. Nah, nanti di sini teman-teman ada nama lengkap. Teman-teman isi nama lengkapnya. Nama lengkap diisi, jenis kelaminnya diisi, terus ada tanggal pengisian, kelas, dan juga asal sekolah. Nanti teman-teman bisa diisi, oke? Ya, terus sini ada petunjuk pengerjaan. Para siswa diharapkan menjawab ya atau tidak terhadap apa yang dikemukakan dalam Google Form ini dengan sungguh-sungguh dan jujur. Nah, tadi kan kakak bilang dengan jujur. Nah, teman-teman juga fokus pengerjaannya karena ini banyak, ya kan? Jawaban siswa tidak akan dinilai benar atau salah seperti yang tadi kakak bilang, gitu ya kan? Melainkan merupakan gambaran tentang keadaan diri siswa sendiri. Nah, semua jawaban siswa akan dirahasiakan. Jadi rahasia teman-teman semua itu aman bersama kakak, oke? Selanjutnya, dan hanya akan digunakan untuk memutus siswa. Nah, jadi emang umum ini itu untuk ngebantu teman-teman semua. Jadi tenang aja. Nah, langkah pertama dalam membaca dengan seksama daftar berikut ini, tandailah masalah-masalah yang bagi teman-teman semua merupakan keluhan atau gangguan dengan cara memilih ya atau tidak pada kolom checklist nomor-nomor masalah. Nah, kalau di checklist berarti iya, kalau enggak di checklist dibiarin aja berarti tidak. Kalau serasa itu bukan permasalahan teman-teman, enggak usah dijawab, enggak usah di checklist. Kalau itu masalah teman-teman, di checklist. Oke? Ngerti dong. Selanjutnya masalah kedua. Langkah kedua. Lihatlah kembali masalah-masalah yang telah teman-teman tandai yang menjadi keluhan dan gangguan bagi teman-teman. Nah, dari masalah tersebut pilih nomor mana aja. Kan dari banyaknya nomor, banyaknya bulir, pertanyaan ada 200 gitu kan. Nanti teman-teman yang rasakan itu, yang teman-teman rasakan berat atau amat mengganggu bisa ditulis di situ. Nah, terus langkah ketiga, setelah menyelesaikan langkah kedua yang tadi yang kakak jelaskan, jawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera pada halaman terakhir. Nanti di halaman terakhir itu ada pertanyaan lagi di sini nih. Terus tulis jawaban teman-teman. Nah, ini contoh pertanyaan yang pertama. Contoh pertanyaannya itu nomor 1001. Badan terlalu kurus atau gemuk. Nah, di pertanyaan nomor 1 di sini banyak kan pertanyaannya. Nah, nanti kalian tinggal di checklist aja. Gitu ya kan. Kalau semisal itu permasalahan teman-teman. Selanjutnya, nanti di sini tuh ada pertanyaan. Lihatlah kembali masalah-masalah yang telah Anda tandai yang menjadi keluhan dan gangguan bagi teman-teman semua. Dari masalah tersebut, pilih maksimal 10 nomor mana sajakah yang teman-teman rasakan amat-amat berat atau mengganggu. Jadi dari banyaknya teman-teman memilih permasalahan gitu ya kan, pilih maksimal 10 nomor masalah yang emang berat, yang emang itu mengganggu kehidupan teman-teman gitu. Nah, setelah itu langkah ketiga atau slide ketiganya nih ya teman-teman ya. Nanti ada pertanyaan lagi, apakah
masalah-masalah yang teman-teman tandai itu menggambarkan keseluruhan masalah yang teman-teman hadapi sekarang. Terus ada jawabannya dan tidak. Habis itu ada pertanyaan kedua, inginkah Anda memperoleh kesempatan untuk mengemukakan atau membicarakan masalah Anda tersebut? Nah, kalau teman-teman jawab iya, nanti di pertanyaan ketiga itu kayak kepada siapa? Kepada siapa teman-teman ingin bercerita? Kalau enggak, berarti teman-teman nggak usah jawab yang itu. Oke, terus yang selanjutnya itu, yang ketiganya, jika teman-teman masih ingin mengemukakan masalah-masalah lain yang belum tercakup, jadi misalnya teman-teman ada permasalahan yang belum tercakup pada umum ini dari 200 bulir ini, nah teman-teman bisa ketik aja gitu ya kan, tuliskan masalah teman-teman. Oke, gimana teman-teman, sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, nggak ada. Kalau terasa nggak ada, mari kita lanjut ya ke sesi pengerjaan. Jadi durasi pengerjaannya ini 60 menit, lumayan lama. Tenang aja, take your time gitu ya kan, santai aja gitu ya kan pengerjaannya. Teman-teman gak usah buru-buru, aduh ngerjain ini, nggak perlu, santai aja. 60 menit tuh lama, sejam gitu ya kan. Oke, baik. Sebelum dimulai pengerjaan instrumennya, kakak harap barang-barang di atas meja kayak tas, buku gitu ya kan, atau mungkin tempat minum, coba disimpan dulu, taruh di belakang kalian kalau di bawah kalian gitu ya kan, karena yang di atas meja itu hanya handphone teman-teman, biar nggak ngeganggu lah gitu ya kan, biar nggak kerusak nanti kesenggol ini kesenggol itu gitu ya kan. Jadi kakak mau hanya handphone yang di atas. Oke, sudah siap teman-teman semua? Siap? Oke, apakah ada kendala internetnya? Nggak ada? Oke. Kakak timer ya 60 menit. Kakak mulai dari sekarang. Oke. Sudah teman-teman, waktunya sudah habis ya. Waktu pengisian sudah habis. Jadi apakah ada kendala sebelum pengiriman ini? Apakah teman-teman ada kendala? Kalau nggak bisa ngirim, coba di refresh aja, tenang aja. Jawaban teman-teman nggak akan hilang kok, karena Google Form ini udah auto save ya. Jadi misal teman-teman nggak sengaja keluar, nggak sengaja kenapa-kenapa, internet nge-lag atau gimana, itu jawaban teman-teman bakal tetap ke save kok. Nah, masuk aja lagi, nanti di paling bawah di slide terakhir itu ada klik submit. Oke, apakah ada yang masalah lainnya teman-teman? Nggak ada. Oke, coba diklik submit. Nah, ini sudah ada satu respon yang masuk, 2, 3, oke. Oke, sudah ada 35 respon yang masuk ya teman-teman semua. Alhamdulillah, jadi sudah semuanya masuk ke respon saya teman-teman semua. Nah, ini di sini muncul tuh udah insight-nya teman-teman, jawaban teman-teman semua gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sekian aja dari kakak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya dari kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data umum yang sebelumnya kita sudah melakukan tata cara pengisian. Kali ini kita akan mengolah datanya. Nah, tadi kan teman-teman sudah melihat dan mengisi. Nah, dimulai dari nama lengkap, jenis kelamin, NIM, tanggal mengisi. Terus di sini juga ada petunjuk pengerjaan, ada langkah-langkahnya. Ya, nah ini ada checklistnya. Teman-teman bisa menceklis nomor masalah yang sesuai pada lembar jawaban ini. Nah, misalnya teman-teman punya masalah yang ingin
yang mengganggu itu di checklist aja ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya di bawah sini masih ada lanjutannya. Ini langkah kedua dan ini langkah ketiganya. Nah, jika teman-teman semua sudah mengisi kuesionernya, lalu kita lihat di respon. Nah, di respon ini ada data teman-teman semua, ada email teman-teman semua juga di sini, ya kan? Dan ada hasil jawaban teman-teman semua di sini. Tuh. Nah, terus gimana cara ngolahnya? Jadi setelah kita masuk ke respon, sini bisa view in sheet. Di sini ada view in sheet. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, udah saya pindahkan. Nanti hasilnya ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman semua. Di sini ada email kalian, ada nama kalian, ada jenis kelamin, ada tanggal mengisi, dan ini masing-masing dari ininya pilihan yang kalian pilih. Di sini kan ada JDK, ada PDP, KDP, HSO, dan seterusnya teman-teman semua. Nah, setelah itu karena ini masih ada teksnya dan yang kita butuhkan adalah angka-angkanya, jadi kita pisahkan dan akan jadi seperti ini. Nah, ini bulir pertanyaan dari teman-teman semua. Tuh. JDK, KDP, DPI, PDP, AMN, HSO, EDK, HMM, WSG, KHK, dan keterangan. Keterangan ini itu tuh semisal ada yang ingin teman-teman bicarakan, maksudnya kayak lebih ke hal yang gak ada yang di soal, jadi teman-teman bisa masukin keterangan yang di luar soal. Nah, oke. Di sini habis kita pisahkan dan kita urutkan, nah, lalu kita jumlah. Dari jumlah ini kan jumlahnya JDK. Jumlah JDK ini jumlahnya adalah 141. Dan kita lakukan ke semuanya. Ini 145, 169, 103. Nah, nanti kita ambil jumlah-jumlahnya ini kita ambil, lalu kita ubah menjadi seperti ini yang tadi. Yang ini tadi kan kita JDK 141, KDP 145, DPI 169. Habis itu kita buat diagramnya seperti ini. Ya teman-teman semua. Nah, diagram ini biar lebih menjelaskan apa nih yang paling tinggi dari permasalahan teman-teman semua. Nah, teman-teman punya permasalahan di paling tinggi itu di DPI dan HSO berarti kan gitu. Nah, setelah itu kalau sudah begini gimana? Ini kan diagram keseluruhan ini maksudnya diagram satu kelas kelompok. Nah, habis itu kita pisahkan lagi JDK. Nah, ini teman-teman semua yang milih JDK. Contoh ini ada si Arini Nur Syifa dengan pilihan 3. Ada 3 jumlah JDK di sini. Nah, di sini ada yang paling tinggi, poin paling tinggi itu 11, yaitu di Siti Firdarinjani. Berarti Siti Firdarinjani memilih 11 permasalahan pada JDK, jasmani dan kesehatan. Oke ya. Nah, ini juga berlaku sama KDP juga, KDP karir dan pekerjaan. DPI pendidikan dan pelajaran, AMN, HSO, EDK, dan seterusnya sampai KHK. Nah, ini jumlah-jumlah ini nih kita dapat dari yang tadi ya teman-teman semua, entry data sesuai bidang. Nah ini contoh yang ini aja yang dekat deh, JDK. Nah, si Arin Nur Syifa ada 3 jumlah JDK. Kita balik lagi ke JDK. Nah, dia ada 3 jumlah JDK di sini ya, 3 jumlah JDK. Dan di tabelnya juga 3 jumlah JDK. Nah, ini kita masih data kelompok ya teman-teman semua. Habis itu kita ubah menjadi data mandiri atau satu orang. Contohnya seperti ini ya teman-teman semua. Nah, ini dia tabel masalahnya. Sebentar ya. Oke. Nah, ini dia.
di sini hasil pengolahan AUM seri umum format 3 SLTA. Nah, ini tadi Arini Nursyifa, jenis kelamin perempuan. Tadi kan dari G-formnya itu sudah kayak dipilih kelaminnya apa, perempuan. Nah, kita masukin perempuan di sini. Nanti juga ada kan kelas apa, dari sekolah apa gitu kan. Nah, di sini kita masukkan, dan pengisiannya juga kita masukkan tanggal 28 November. Nah, lalu ini per bidang masalah sendiri-sendirinya teman-teman, individunya. Jadi JDK itu ada 25 item, DPI ada 15 item, agama 30, KHK 25, HSO 35, PDP 15, WSG 10, HMM 20, EDK 10, KDP 15, dan totalnya ada 200 poin item pertanyaan. Ini sesuai dengan AUM umum yang kita berikan tadi. Ada 200 bulir pertanyaan. Nah, ini yang dipilih sama si Arini tadi ya teman-teman. 3, ininya 4. Nah, terus ini gimana cara mendapatkan persentase ini? Persentase ini biar hasilnya 100. Jadi begini ya teman-teman, saya ketik di sini. Jadi cara penghitungannya itu seperti ini. Jumlahnya kan ada, ini kan jumlah totalnya itu 20. Jumlah total 20. Jadi 3 dikali 20, 3 dikali 20, habis itu dibagi 100. Nanti hasilnya 15. Nah, terus kita tambahkan persentase aja, kalau persen gitu. Nanti akan saya taruh di sini contohnya. Oke. Itu teman-teman. Ini cara mengolah laporan hasil AUM umum untuk kelompok dan individu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semua. Selanjutnya kita akan menginterpretasi dari AUM umum yang sudah kita isi. Yang tadi sebelumnya itu kita sudah belajar cara mengolah data. Kali ini kita interpretasi datanya. Kita lihat di G ini diagram skala kelas. Nah, di sini ada JDK, KDP, DPI, PDP, AMN, HSO, EDK, HMM, WSG, dan KHK. Nah, keterangan didapatkan bidang dengan angka tertinggi adalah DPI. Nah, DPI tadi berapa? 169 diri pribadi. Dan juga angka terendah ada di EDK. Nah, itu EDK itu ada di 47, ekonomi dan keuangan. Nah, jadi semakin tinggi itu semakin penting permasalahannya, semakin banyak permasalahannya. Kalau rendah berarti permasalahannya sedikit, tapi bukan berarti kita abaikan, oke? Lanjut saja ke H. Di sini ada diagram skala bidang. Nah, jadi ini per bidangnya ada skalanya. Jasmani dan kesehatan, JDK nomor pertama ini. Oke, keterangan didapatkan hasil tertinggi dalam bidang JDK yaitu Siti Firda, dan hasil terendah didapatkan oleh Nur Iktifal, Adenesha, Afrilia, Irawan, dan Destira. Nah, di sini lihat Siti Firda yaitu 11 ya teman-teman, tuh di sini 11. Tinggi sekali. Nah, jadi pada bidang jasmani dan kesehatan dalam AUM umum ini memiliki hasil tertinggi, berarti individu tersebut memiliki berbagai permasalahan fisik atau kesehatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan perlu penanganan seperti rujukan ke profesional medis, perubahan pola hidup, atau manajemen stres yang baik. Nah, sedangkan tadi untuk teman-teman yang memiliki hasil terendah, berarti individu tersebut tidak mengalami masalah yang signifikan terkait jasmani dan kesehatan. Mereka memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik
dan tidak mengalami keluhan atau masalah yang mengganggu. Mereka mungkin memiliki gaya hidup yang sehat, menjaga pola makan, rutin olahraga, serta mampu mengolah stres dengan baik. Tapi tetap penting untuk menjaga kondisi ini melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan mempertahankan gaya hidup sehat. Nah, selanjutnya ada karir dan pekerjaan. Nah, di sini keterangan didapatkan hasil tertinggi pada bidang KDP yaitu Wanda Febria. Nah, dan terendahnya itu ada si Arini, terus ada si Gustia Rizky. Nah, jadi pada bidang karir dan pekerjaan dalam umum ini adanya masalah signifikan yang mempengaruhi kepuasan kerja, kesejahteraan psikologis, dan perkembangan karir individu. Masalah ini bisa meliputi ketidakpuasan dalam pekerjaan, tekanan yang tinggi, konflik dengan rekan kerja, ketidakpastian tentang masa depan karir. Nah, itu kan biasanya tuh terjadi sama teman-teman nih, gak pasti tentang masa depan karirnya mau kayak gimana. Nah, atau masalah keseimbangan kehidupan kerja. Individu tersebut perlu dukungan untuk pengembangan keterampilan manajemen stres atau perubahan dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan profesional. Nah, sedangkan yang memiliki hasil terendah itu berarti individu merasa puas, stabil, dan nyaman dalam pekerjaan. Nah, mereka enggak menanggapi permasalahan besar seperti konflik di tempat kerja, tekanan yang berlebihan, atau ketidakpuasan terhadap perkembangan karir. Nah, secara keseluruhan, mereka mungkin memiliki persepsi positif terhadap karir dan pekerjaan yang mereka jalani, yang berdampak baik pada kesejahteraan psikologis dan profesional mereka. Oke, selanjutnya ada diri pribadi, ini yang ketiga. Nah, keterangan di sini didapatkan hasil tertinggi dalam bidang diri pribadi itu Ica Handayani. Mana kita lihat Ica Handayani 12 gitu ya kan. Nah, jadi pada bidang diri pribadi ini ya kan, yang memiliki hasil tertinggi berarti individu tersebut menunjukkan adanya masalah yang signifikan terkait dengan kepercayaan diri, harga diri, penerimaan diri, atau perasaan umum terhadap diri sendiri. Nah, individu mungkin mengalami kritik diri yang berlebihan, kecemasan, atau ketidakpuasan terhadap diri mereka yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis. Jadi, perlu dukungan dalam membangun kepercayaan diri, meningkatkan penerimaan diri, atau menjalani konseling untuk memahami dan mengatasi perasaan negatif terhadap diri mereka sendiri. Nah, sedangkan untuk yang memiliki hasil terendah gitu ya kan, berarti individu tersebut menunjukkan bahwa individu memiliki kesejahteraan psikologis yang baik. Mereka merasa percaya diri, memiliki harga diri yang sehat, dan mampu menerima diri mereka apa adanya. Selain itu, mereka mampu menghadapi tantangan dengan efektif dan tidak mengalami masalah signifikan terkait dengan emosi atau pandangan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, yang keempat ada pendidikan dan pelajaran. Nah, keterangan di sini didapatkan hasil tertinggi PDP yaitu Maulida Muhammad Rahmat gitu ya, Hidayatullah, dan hasil terendah didapatkan oleh Destira. Nah, jadi pada pendidikan dan pelajaran dalam ini yang memiliki hasil tertinggi itu berarti individunya itu menunjukkan adanya berbagai masalah yang signifikan terkait proses belajar dan prestasi akademik individu. Nah, sulit dalam memahami materi, motivasinya rendah, tekanan akademis yang tinggi, atau lingkungan belajar yang gak mendukung. Nah, itu dapat mempengaruhi kinerja mereka. Nah, untuk mengatasi masalah ini, individu
mungkin memerlukan strategi pembelajaran yang lebih baik, dukungan emosional, bimbingan akademik, serta manajemen waktu stres yang efektif. Nah, sedangkan kalau yang terendah dalam bidang ini, itu berarti individunya sudah dalam situasi yang positif terkait pendidikan mereka. Jadi mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap materi, motivasi belajar yang tinggi, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, jadi mereka juga mampu mengatur waktu dengan baik, menjaga konsentrasi, dan tidak merasa terbebani oleh tekanan akademik. Nah, jadi secara keseluruhan individu ini memang sudah menikmati proses pembelajaran dan merasa percaya diri dalam mencapai tujuan akademik mereka. Selanjutnya ada agama, moral, dan nilai. Nah, ANM, ya kan. Jadi keterangan tertinggi itu si Ines Jelita. Nah, terus terendahnya jadi lumayan banyak ya. Nah, ini si Ines Jelita itu ada di 11, sama si Maulida dia 10. Nah, pada bidang agama, nilai dan moral, nah, yang memiliki hasil tertinggi berarti individu tersebut menunjukkan adanya masalah signifikan yang mempengaruhi kesejahteraan spiritual dan moral individu. Nah, kebingungan tentang keyakinan agama, konflik nilai, krisis identitas, serta kurangnya dukungan sosial itu dapat menghambat perkembangan spiritual dan membuat individu merasa tidak puas. Jadi untuk mengatasi masalah ini, individu mungkin memerlukan dukungan dalam mengeksplorasi keyakinan mereka. Nah, konseling moral atau keterlibatan dalam komunitas yang mendukung untuk memperkuat nilai-nilai yang mereka anut dan membantu menemukan makna dalam kehidupan mereka. Nah, sedangkan yang untuk memiliki hasil terendah, nah, berarti individu berada dalam posisi yang positif terkait dengan keyakinan, nilai-nilai, dan moralitas mereka. Mereka merasa yakin dan nyaman dengan keyakinan agama yang mereka anut, memiliki kesesuaian antara nilai-nilai pribadi dan sosial, serta mendapatkan dukungan dari komunitas. Keseimbangan antara kehidupan spiritual dan kehidupan sehari-hari serta sikap positif terhadap perbedaan nilai juga turut berkontribusi pada stabilitas emosional dan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Selanjutnya yang keenam itu ada hubungan sosial atau HSO. Keterangan hasil tertinggi didapatkan oleh Siti Solehat, Kaila Nasution, Ines Jelita. Nah, jadi pada bidang tertinggi gitu ya kan, individu menunjukkan adanya masalah yang signifikan terkait interaksi sosial individu, kesulitan dalam membangun hubungan, rasa kesepian, masalah komunikasi, dan konflik interpersonal yang dapat menghambat kemampuan individu untuk menjalin hubungan yang sehat dan memuaskan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, jadi individu perlu dukungan dalam meningkatkan keterampilan sosial, konseling untuk mengatasi pengalaman trauma, serta bimbingan dalam membangun jaringan sosial yang positif. Nah, sedangkan untuk yang hasil terendahnya itu berarti mereka memiliki kemampuan berinteraksi yang baik, jaringan sosial yang kuat, serta dukungan emosional yang memadai, keterampilan sosial yang baik, dan rasa percaya diri dalam berinteraksi juga berkontribusi pada keberhasilan mereka dalam menjalin hubungan yang sehat dan memuaskan. Nah, jadi secara keseluruhan individu yang ini tuh cenderung menikmati kehidupan sosial dan mereka terhubung dengan orang-orang sekitar mereka. Selanjutnya yang ketujuh ada ekonomi dan kesehatan. Nah, di sini tertinggi di bidang EDK itu ada Muhammad Rahmat Hidayatullah. Jadi pada bidang ekonomi dan keuangan dalam umum ini yang memiliki hasil tertinggi berarti individu tersebut menunjukkan masalah signifikan yang mempengaruhi kesejahteraan finansial individu, kesulitan keuangan, ketidakstabilan pendapatan, utang yang menumpuk, dan kurangnya pengetahuan tentang pengolahan keuangan dapat menyebabkan stres dan ketidakpastian. Nah, untuk mengatasi masalah ini, individu memerlukan bimbingan dalam perencanaan keuangan,
pendidikan keuangan, serta dukungan emosional untuk membantu mengatasi tekanan yang diakibatkan oleh masalah keuangan. Nah, sedangkan untuk yang hasil terendahnya, mereka memiliki stabilitas keuangan, kemampuan mengelola anggaran, serta pengetahuan yang baik tentang keuangan. Jadi rencana keuangan yang jelas dan kemandirian finansial juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi individu. Nah, secara keseluruhan, individu ini cenderung merasa aman dan percaya diri dalam menghadapi tantangan keuangan, sehingga dapat fokus pada pengembangan diri dan pencapaian tujuan hidup yang lebih luas. Selanjutnya ada hubungan muda-mudi yang ke-8 ya teman-teman semua. Nah, didapatkan hasil tertinggi pada bidang HMM yaitu Muhammad Rahmat Hidayatullah, dan hasil terendah didapatkan oleh Irawan, terus ada Destira, Supriyadi, dan teman-teman yang lainnya. Nah, pada bidang hubungan muda-mudi dan perkawinan ini, hasil tertinggi berarti menunjukkan adanya masalah signifikan yang mempengaruhi kualitas hubungan individu di antara remaja dan dewasa. Konflik, kurangnya komunikasi, dan masalah kepercayaan dapat mengganggu kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, individu tuh perlu bimbingan dalam keterampilan komunikasi, dukungan emosional, dan cara menyelesaikan konflik agar dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Nah, berarti kalau yang terendahnya itu ya individu merasa posisi mereka tuh sangat positif terkait dengan hubungan romantis atau sosial mereka gitu ya kan. Nah, hubungan mereka tuh sehat, komunikasinya efektif, dan dukungan emosional yang kuat menciptakan lingkungan yang mendukung dan harmonis. Nah, individu ini cenderung merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional secara keseluruhan. Selanjutnya yang ke-9 ada waktu senggang. Nah, di sini keterangan yang didapatkan tertinggi yaitu ada Siti Firdarinjani, Muhammad Rahmat Hidayatullah. Nah, pada waktu senggang yang memiliki hasil tertinggi berarti individu tersebut mengalami kesulitan dalam memanfaatkan waktu luang dengan cara memuaskan dan bermanfaat. Nah, jadi ketidakpuasan ini bisa disebabkan oleh kebingungan dalam mengisi waktu luang. Nah, kurangnya aktivitas yang menyenangkan, stres atau keterbatasan sumber daya, dan dukungan sosial. Nah, untuk mengatasi masalah ini, individu perlu mengeksplorasi kegiatan baru, memperbaiki keseimbangan hidup, dan mencari cara yang lebih efektif untuk menikmati waktu luangnya. Nah, sedangkan untuk yang memiliki hasil terendahnya berarti individu merasa puas dengan cara mereka menggunakan waktu luang. Nah, mereka mungkin memiliki aktivitas yang mereka nikmatin gitu ya kan, keseimbangan hidup yang baik dan tidak mengalami tekanan atau masalah dalam memanfaatkan waktu senggang. Jadi ini mencerminkan kondisi emosional yang sehat, kemampuan individu untuk menggunakan waktu luangnya secara efektif untuk kesejahteraan pribadi. Selanjutnya yang ke-10, keadaan dan hubungan dalam keluarga. Nah, di sini keterangan hasil tertinggi bidang KHK yaitu ada Ahmad Raihan Pratama. Nah, jadi pada bidang keadaan dan hubungan dalam keluarga hasil tertinggi berarti individu menunjukkan adanya masalah yang signifikan terkait dinamika dan hubungan antara keluarga. Nah, kurangnya komunikasi, ketidakpuasan dalam hubungan itu dapat menghambat kemampuan individu untuk merasakan dukungan dan cinta dalam keluarga. Untuk mengatasi hal ini, individu perlu intervensi dalam bentuk konseling keluarga, pelatihan komunikasi, dan dukungan emosional untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan serta kedekatan dalam keluarga. Nah, sedangkan yang terendahnya yaitu ya dalam hubungan keluarga mereka dalam posisi yang positif dalam hubungan keluarganya, hubungannya harmonis, komunikasinya efektif, dan juga dukungan emosionalnya tuh kuat dan menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung. Nah,
Individu yang seperti ini cenderung merasakan cinta, kehangatan, dan penerimaan di dalam keluarga yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional mereka secara keseluruhan. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, berdasarkan analisis, jadi skor tertinggi itu ada di diri pribadi DPI. Nah, DPI ini mencerminkan jumlah masalah yang paling banyak teridentifikasi dalam kelompok ini. Nah, untuk menanggulangi masalah dalam kategori DPI yang mungkin terkait dengan disiplin pribadi dan pengaturan diri, diperlukan beberapa langkah strategis. Nah, langkah pertama adalah melakukan konseling pribadi, memahami akar masalah, dan memberikan arahan spesifik. Nah, habis itu ada pelatihan pengolahan waktu dan prioritas dapat membantu individu meningkatkan kemampuan manajemen mereka. Bisa juga melalui seminar atau workshop, berfokus pada pengembangan diri, lalu penerapan sistem reward dan punishment untuk mendorong pencapaian kecil dapat membantu individu untuk berperilaku lebih disiplin dan konsisten dalam aktivitas mereka. Oke teman-teman, sekian aja interpretasi dari saya. Nah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Jadi di sini saya akan melanjutkan ya, rencana kegiatan action plan bimbingan dan konseling dari umum yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, jadi ini action plan-nya layanan bidang layanan pribadi. Nah, jadi kan tujuan layanan membantu peserta didik mengenali peran tanggung jawab dalam keluarga. Tadi kan ada permasalahan keluarga, ya, menjalin hubungan harmonis dengan anggota keluarga. Jadi strategi lainnya konseling kelompok untuk kelas 10. Materinya yang akan diberikan itu yaitu peran dan fungsi anggota keluarga komunikasi efektif. Metodenya ceramah, diskusi, kelompok studi kasus, refleksi pengalaman pribadi. Nah, media yang diperlukan itu adalah PowerPoint yang fokus, video pendek, sama lembar kerja siswa. Evaluasinya yaitu evaluasi dan hasil melalui lembar refleksi, keaktifan dalam diskusi, dan pemahaman materi kebersamaan keluarga. Dan di sini juga ada pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Tadi kan juga ada yang kesehatan jasmani gitu kan. Jadi di sini materinya itu pola hidup sehat, pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan fisik. Metodenya itu ceramah, diskusi kelompok. Nah, medianya sama, PowerPoint, fokus, video edukatif kesehatan. Nah, evaluasinya observasi perilaku, keaktifan siswa, dan refleksi diri. Evaluasi hasil. Lalu ada di bidang layanan itu yaitu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar yang efektif. Nah, jadi ini adalah layanannya bimbingan kelompok. Nah, efektif, manajemen waktu, teknik mengajar, teknik mencatat dan mengatasi kesulitan belajar, strategi belajar efektif, studi kasus, simulasi, nah video pembelajaran pendek. Nah, di sosialnya ada peserta didik memahami pentingnya membangun hubungan sosial yang positif. Tadi kan ada bulir pertanyaan juga yang tertinggi di sini, hubungan sosial yang positif. Jadi biar teman-teman bisa membangun hubungan sosial yang positif. Nah, ini layanannya konseling kelompok. Di sini ada etika pergaulan, kerjasama dalam kelompok, menghargai perbedaan, empati dan toleransi. Nah, caranya itu ceramah interaktif, simulasi, permainan peran atau role play. Di sini alat-alatnya ada PowerPoint, Infokus, video pembelajaran, dan alat peraga interaktif. Nah, evaluasinya pengamatan sikap sosial, kerjasama dalam kegiatan, serta umpan balik kelompok. Lalu di bidang karir ada membantu peserta didik mengenali potensi diri serta pengembangan wawasan dan perencanaan karir sesuai minat dan kemampuan. Nah, ini nih adalah layanan informasi. Nah, pengenalan minat dan bakat, perencanaan karir masa depan, pemilihan jurusan kuliah atau pekerjaan sesuai diri potensi. Caranya itu ceramah, tanya jawab, pengisian inventory minat dan bakat. Nah, alat-alat yang diperlukan itu Infokus, terus PowerPoint, lembar inventory karir. Nah, evaluasinya analisis hasil inventory,
berpartisipasi dalam kegiatan dan pemahaman rencana karir. Lalu ini ada jadwal kegiatan bimbingan dan konseling, mulai dari melakukan asesmen, mendapatkan dukungan, menetapkan dasar perencanaan. Lalu ini ada layanannya, layanan klasikal kelompok, layanan responsif, individual, konseling kelompok, referral, konsultasi. Ini ada bimbingan sebaya, konferensi kasus, kunjungan rumah. Nah, ini juga ada peminatan dan perencanaan individual, konseling individual dan kelompok, konsultasi karir day, dukungan sistem, akuntabilitas, evaluasi proses, evaluasi hasil, supervisi pembuatan laporan, dan seterusnya. Nah, ini program semesteran bimbingan dan konseling. Nah, jadi di sini ada jenis kegiatan, terus ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, karir, terus fungsi bimbingan konseling, tujuan, kelas, dan waktu. Nah, jadi persiapan membagi tugas guru bimbingan dan konseling, lalu kita melakukan asesmen kebutuhan untuk mengetahui dan permasalahan siswa, lalu kita menyusun program bimbingan konseling, layanan BK yang terarah dan tepat sasaran, konsultasi program bimbingan dan konseling. Di sini tujuannya itu memperoleh masukan dan persetujuan atas program BK. Di sini juga ada yang kelima, pengadaan sarana dan atau prasarana bimbingan dan konseling. Ini tujuannya itu ya kita menyediakan alat-alat dan media layanan BK. Lalu ada layanan bimbingan dan konseling, layanan dasar, pentingnya menjaga kesehatan jasmani rohani. Jadi di sini tujuannya ya membantu siswa memahami pentingnya kesehatan jasmani dan rohani. Nah, di sini itu tadi kan fungsi bimbingan dan konselingnya, fungsinya itu kita pemahaman dan penyaluran. Terus ada kepribadian manusia. Di sini pemahaman, membantu siswa mengenali kepribadian dimiliki. Terus ada peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Nah, di sini pemahaman, pemeliharaan, pengembangan. Jadi tujuannya membantu siswa mengenali peran dan tanggung jawab dalam keluarga serta menjalin hubungan harmonis dengan anggota keluarga. Terus ada pengenalan minat bakat, di sini pemahaman dan penyaluran. Ini dia membantu siswa memahami potensi diri dan arah karir, mengembangkan keterampilan sosial dan tanggung jawab pribadi. Selanjutnya ada etika pergaulan, pemahaman dan pemeliharaan. Di sini membantu siswa berinteraksi positif dengan teman sebaya. Nah, di sini kan tadi ada Agustus, September, ada Juli, gitu ya kan. Nah, ini itu waktunya yang akan diselenggarakan pada waktu itu. Di sini ada bimbingan kelompok, meningkatkan motivasi dan pengembangan belajar. Yang tujuannya itu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar secara efektif. Di sini ada pemahaman, pemeliharaan, pengembangan. Lalu ada papan bimbingan, EAFET. Di sini pemahaman pencegahan, gitu ya kan. Jadi ini untuk peserta didik memperoleh informasi. Lalu yang C ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Di sini pemahaman dan pengentasan. Nah, di sini tujuannya itu teratasinya hambatan peserta didik atau konselor dalam menentukan jurusan serta merancang arah karir di masa depan. Selanjutnya ada layanan responsifnya, konseling individual, konseling kelompok, konsultasi. Nah, sini konsultasi ini membantu guru dan orang tua memahami karakteristik siswa dan cara penanganannya. Terus ada konferensi kasus. Sini pengentasan ya, mengatasi kasus khusus dengan melibatkan pihak terkait, guru atau orang ahli. Terus ada advokasi, di sini pengentasan membela hak-hak siswa dalam memperoleh layanan pendidikan yang adil. Lalu ada konseling melalui elektronik, pengentasan. Jadi di sini daring ya teman-teman semua. Lalu yang ketujuh, kotak masalah, gitu ya kan. Kotak masalah, kotak kebutuhan peserta didik atau konseling. Nah, sini itu untuk tujuannya itu menampung aspirasi dan permasalahan siswa secara anonim untuk ditindaklanjuti. Lalu ada dukungan sistemnya, kunjungan rumah, menyusun laporan bimbingan dan konseling, terus membuat evaluasi. Nah, melakukan administrasi dan mekanisme bimbingan konseling, melakukan dokumentasi ini, ya kan. Lalu yang F itu kegiatan tambahan dan pengembangan profesi.
Nah, di sini ada kegiatan tambahan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Jadi di sini untuk mengembangkan diri siswa di luar layanan formal BK. Di sini pengembangan. Di sini juga ada pengembangan keprofesian konselor. Di sini pengembangan, di sini untuk tujuannya itu meningkatkan kompetensi profesional guru BK. Nah, ini dilaksanakan pada Desember. Nah, di sini adalah RPL-nya. Komponennya layanan dasar, bidang layanannya pribadi, belajar, dan sosial. Sini topik atau layanannya itu sikap dan perilaku asertif pada hubungan sosial. Nah, tadi kan permasalahan pada hubungan sosial itu lagi tinggi banget ya teman-teman semua pada umumnya tadi. Nah, di sini fungsi layanannya adalah pemahaman. Jadi elemennya kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, di sini ada tujuan layanannya, memahami pengertian asertif, memahami ciri-ciri pelaku asertif, aspek-aspek asertif, terus sama menerapkan perilaku asertif yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk kelas 10. Materi layanannya pengertian, ciri-ciri, sama aspek. Nah, waktunya 2 kali pertemuan 45 menit. Metode atau tekniknya itu ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Media yang dipakai itu ada PowerPoint, sikap dan perilaku asertif, ini materinya, dan LCD yaitu infocus lah teman-teman ya. Di sini ada tahap pembentukan. Di sini ada guru mengucapkan salam pembuka, mengajak peserta didik berdoa, mengecek situasi kondisi kelas untuk memastikan kesiapan, lalu menyampaikan topik, memberikan motivasi awal terhadap peserta didik. Nah, di sini lalu menjelaskan tujuan kegiatan. Selanjutnya juga ada mengenai layanan topik untuk mengaitkan dengan topik yang akan dibahas. Jadi ini bertanya kepada peserta didik. Nah, di peralihan guru BK menayangkan media PPT atau video pendek yang berisi contoh asertif dan non asertif. Di sini peserta didik diminta mengamati tayangan tersebut dengan seksama. Lalu guru BK mengajukan beberapa pertanyaan untuk memantik agar peserta didik bisa berpikir kritis terhadap fenomena yang ditampilkan. Guru BK juga menegaskan keterkaitan antara video dan tujuan layanan yang akan dilaksanakan. Di sini guru BK membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil untuk menyiapkan kegiatan diskusi dan simulasi. Lalu yang ketiga, saat kegiatan guru BK menjelaskan pengertian ciri-ciri dan aspek perilaku asertif. Lalu peserta didik mendiskusikan contoh perilaku asertif gitu ya kan, yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Jadi setiap kelompoknya itu akan menyampaikan hasil dan diskusi di depan kelas. Guru BK juga akan memberikan umpan balik gitu ya kan untuk para peserta didik, lalu memberikan contoh kasus nyata. Nah, saat pelaksanaannya guru BK memfasilitasi kegiatan simulasi role play. Nah, menampilkan adegan singkat tertentu, terus memberikan tanggapan, lalu menegaskan kembali nilai positif dari perilaku asertif yang telah dipraktikkan, memberikan penguatan dan dorongan agar peserta didik berani menerapkan perilaku asertif di kehidupan nyata. Masih juga di pengakhirannya, guru BK mengajak peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan secara bersama-sama, memberikan refleksi nilai dan pesan moral, lalu menanyakan rencana tindakan peserta didik setelah memahami pentingnya sikap asertif. Nah, menyampaikan informasi tentang layanan atau topik yang dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Lalu guru BK menutup doa dengan salam penutup. Lalu sini ada rencana penilaian menggunakan instrumen LAISEC, LAIJAPAN, dan LAIJAPANG. Nah, evaluasi proses guru BK melakukan penilaian segera terhadap proses pelaksanaan layanan konseling kelompok atau menilai kesungguhan semangat antusias konseli. Lalu evaluasi hasilnya, guru BK melakukan penilaian segera terhadap proses pelaksanaan layanan konseling kelompoknya. Yaitu pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang diperoleh konseli, pemahaman bagaimana perasaan positif konseli, apa rencana tindakan yang akan dilakukan konseli. Lalu tindak lanjutnya, nah yang pertama itu 1 minggu setelah layanan dipantau dengan memberikan layanan injapat dan penilaian menggunakan LAIJAPEN. 1 bulannya setelah layanan dipantau memberikan layanan LAIJAPANG. Nah, konseli yang mengalami
stay atau membutuhkan bantuan, maka konselor atau guru BK segera memberikan layanan sesuai jenis layanan bimbingan dan konseling. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.